Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini melainkan puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang kita patut puji setinggi-tingginya melainkan kepada Allah semata. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Bahkan sampai kita mau hadir diberi kesempatan dalam majelis ini adalah atas izin Allah semata. Oleh karena itu segala puji hanya milik Allah. Kita menyanjungnya setinggi-tingginya dan mudah-mudahan dengan puji-pujian kita ini dibalas juga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan seseorang ketika mendapatkan nikmat kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka nikmat yang dia dapatkan itu tidak lebih besar dibandingkan ucapan hamdalahnya tadi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pujian kita kepada Allah ketika mendapat nikmat apa saja bentuk nikmat itu, justru nikmat Allah memberikan hidayah dan taufik untuk kita mengucapkan alhamdulillah itu lebih besar dibandingkan nikmat yang Allah beri tadi. Lebih besar. Karena itu tidak ada perkara atau kalimat yang layak untuk diawali dalam suatu majelis melainkan puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang selalu istiqomah di atas sunnah Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Ifafillah, para asatidzah dan mahabat akhwat juga yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kitab yang kita bahas ini Minhajul Qasidin. Kitab ini harus secara pertama mungkin sejarah kenapa kitab ini ditulis, siapa yang menulisnya, ini juga harus kita tahu. Sebetulnya yang menulis kitab Minhajul Qasidin ini adalah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi menulis kitab ini dalam rangka untuk istilahnya untuk melengkapi kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu yang berjudul Ihya Ulumuddin itu. Dari Imam Ibnul Jauzi mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali ini, beliau menilai kitab itu tidak cocok untuk orang awam. Yang pertama, sangat tidak cocok untuk orang awam kata beliau. Dan banyak sebab diantaranya, makanya pas sampai ada orang yang hulu dalam kitab itu, sebagian ulama-ulama mereka mengatakan siapa yang menghatamkan Al-Ihya wajib masuk surga. Coba. Jadi siapa yang menghatamkan Al-Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali wajib masuk surga kata mereka. Makanya ini menarik hati Imam Ibnul Jauzi untuk melengkapi kitab ini dan mengkritisi ada sisi-sisi yang kira-kira bisa dikritisi ini agar orang-orang awam tidak sampai salah paham terhadap kitab ini. Sampai ada penilaian seperti itu. Ada juga yang mengatakan kitab yang sahih setelah Al-Quran dan Sunnah adalah Al-Ihya Ulumuddin. Sampai nilainya begitu. Padahal menurut para ulama peneliti termasuk Imam Ibnul Jauzi, di dalamnya berisi hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekalipun memang ada hadis sahih, ada juga hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga kisah-kisah di dalamnya dimuat kisah-kisah yang tidak pernah ada sumbernya. Yang orang baca, orang awam kalau baca itu bisa salah paham. Maka sampai juga ada yang kalau sudah hatam Ihya Ulumuddin tidak perlu ibadah lagi. Kan ajibnya. Ya, makanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menulis Minhajul Qasidin. Dan beliau menulis sebetulnya temanya sama. Ihya Ulumuddin ini adalah tema yang berkaitan dengan hati.
tazkiyatun nafas. Jadi bukan ibadah. Makanya kitab ini juga ini kaitan dengan tazkiyatun nafas. Makanya nanti ada bab sholat, bab puasa yang dibahas itu bukan rukun sholat, bukan sah sholat, bukan wajib wudhu, sunnah wudhu, bukan. Tapi hikmah yang dibahas. Apa hikmah dibalik wudhu? Apa hikmah dibalik gerakan ruku? Apa hikmah dibalik gerakan sujud? Apa hikmah dibalik ibadah puasa? Itu yang ditulis karena ini kaitannya dengan ibadah hati kalau buku ini. Ya, kaitan dengan ibadah hati. Nah, maka ketika Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah taala membaca tulisan Ibnu Jauzi, beliau tertarik dengan buku itu dan beliau meringkas. Inilah yang kita bahas ini ringkasannya. Karena buku itu juga tebal, sama seperti Al-Ihya. Maka diringkas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali ini. Dan bahkan memang bagus metode beliau ini. Beliau dalam pengantarnya, dalam mukadimah mengatakan beliau hanya menulis hadis-hadis yang pendek saja yang sekiranya sahih di situ. Jadi ndai matana omahan ke mau tak dibahas, mau dari tanah buku lagi dari sini. Tidak terlalu ribet kita bacanya. Ya. Jadi seperti itu gambaran kitab ini. Kitab Mukhtasar. Ini ada singkatan, ringkasan. Ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bukan Minhajul Qasidin saja, tapi Mukhtasar. Kalau Minhajul Qasidin itu Jauzi yang menulis. Tapi kalau Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali yang kita bahas ini. Baik wafilah jemaah sekalian, umat wal akhwat yang sudah punya PDF-nya, silakan antum buka sambil belajar bahasa Arab. Kita sama-sama belajar ya. Ya, kita masuk langsung ke halaman 6. Di situ ada biografi penulis ini. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah taala. Sudah ketemu halaman 6. Nama, gelar, dan julukan beliau, bagaimana beliau lahir, kapan beliau meninggal, dan seterusnya. Nama beliau Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah ini, beliau nama aslinya Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi. Jadi namanya itu kakek dia, bapak sama namanya. Ya, Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Jadi nama orang-orang dulu itu begitu, simple saja. Dan dari itu tolong mete mengarang puah oleh sambung, itu sih ada sebuah. Makanya para ulama salaf kalau kita buka-buka kitab fikih, nama-nama yang panjang itu makruh. Para salaf tidak suka. Jadi satu aja nama itu. Kalau enggak Ahmad, Muhammad, Abdurrahman, itu saja, seputar itu saja. Kalau di film Upin Ipin itu ada yang ikut ini, Ismail bin Ma'il bin Ismail. Umpama seperti itu. Nah, masih budaya Melayu juga itu. Budaya Islam itu. Ya, budaya Islam. Al-Maqdisi. Gelar beliau adalah As-Solihi, orang soleh. Dikenal sebagai orang soleh. Qadhi Qudot, Qadhi Al-Qudot. Qadhi Qudot ini mahkamah tertinggi. Kalau bahasa Ndai mahkamah agung. Mahkamah Agung. Bedanya kalau Mahkamah Agung sekarang ini ya bebas. Dong tak ada agama lalu ada di Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung dulu orang harus memang rajanya para ulama. Karena namanya mahkamah tertinggi. Ya malum lain hukum Islam ada ini. Ya. Jadi bebas aja orang mau, bahkan mungkin orang di luar Islam boleh jadi Mahkamah Agung, mungkin saya tidak tahu juga. Bisa jadi. Bisa ada ya? Nah, ada. Qadhi Al-Qudot ini adalah gelar tertinggi daripada hakim pada saat itu. Ada Qadhi, ada juga Qadhi Al-Qudot. Jadi kalau Qadhi itu tidak mampu menyelesaikan masalah, naik ke Qadhi Al-Qudot. Ibnu Qudamah yang menangani masalah itu. Insyaallah, ini gelar tertinggi beliau. Syekhul Islam, beliau juga bergelar Syekhul Islam. Jadi gelar Syekhul Islam, guru para orang-orang Islam ini bukan hanya digelarkan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah justru jauh
Lebih dulu Ibnu Qudamah dibanding Ibnu Taimiyah di belakang. Lebih dulu Ibnu Qudamah. Jadi gelar Syekhul Islam itu sudah lebih dulu ada, bukan hanya dipegang oleh Syekhul Islam. Meskipun sama-sama madzhab Hambali ini, Imam Ibnu Qudamah madzhab Hambali, Ibnu Taimiyah juga madzhab Hambali, sama-sama bergelar Syekhul Islam. Tapi Ibnu Qudamah lebih dulu masanya dibanding Ibnu Taimiyah. Nah, gelar Syekhul Islam ini juga iwafilah jemaah sekalian, tidak hanya dipegang oleh madzhab Hambali, ada juga dalam madzhab Syafi'i, ada Imam Zakaria Al-Ansari juga gelarnya Imam Syekhul Islam, madzhab Syafi'i beliau. Sama punya gelar-gelar seperti itu. Syekhul Islam Syamsuddin, ya, matahari agama kalau terjemahan ini. Ya, Syamsuddin, ya. Cahaya dalam agama ini, ya. Abi Muhammad Ibnu Syekh Abi Umar, sebagaimana yang sudah berlalu penyebutan bapak dan kakek. Beliau ulida fi Sya'ban. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban, sana pada tahun ihda wa khamsina wa sittumiyah, 651 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 651 Hijriah. Wasami al-hadis walam yablughu awani riwayah. Beliau termasuk ulama yang mendengarkan hadis. Jadi ulama ikut halakoh hadis, tapi beliau tidak sampai meriwayatkan hadis. Jadi tidak meriwayatkan hadis, berarti tunti hadis. Jadi beliau hanya mendengarkan, mencatat, tidak mengumpulkan hadis seluruhnya. Tapi beliau ambil hadis-hadis ini untuk dibahas dalam masalah seluruh masalah dalam agama. Jadi tidak mengkhususkan hadis. Jadi beliau banyak mendengar hadis tapi tidak sampai meriwayatkannya. Dan beliau belajar. Wa tafaqahu ala walihi. Beliau belajar dari bapaknya. Wa waliyal qadi fi hayati walidihi bi isyaratihi. Dan beliau diangkat menjadi qadi pada saat itu, ya, ketika ayahnya masih hidup dan atas petunjuk ayahnya, karena ayahnya qadi juga, begitu maksudnya. Jadi ketika ayah beliau ini menjadi qadi, ya, beliau juga diangkat jadi qadi atas petunjuk dari ayahnya, atas kecerdasannya ini, diangkat juga jadi qadi pada saat itu. Qala Al-Barzali mengatakan kana khatibul jabal, beliau dah khatib di Masjid Al-Jabal, wa qadi al-qudha, ya, Mahkamah Agung, wa mudaris aksarul madaris wa syekhu al-Hanabilah. Beliau adalah guru di banyak madrasah. Jadi orang di kita ya. Dan Syekhul Hanabilah, dan tuannya para madhab Hambali. Ya, jadi syekhnya para madhab Hambali. Wa kana faqihan fadilan. Beliau seorang yang faqih, memiliki banyak keutamaan. Sari'ul hifdi, cepat hafalannya. Roci hafal. Kalau anda ini nyeri apa? Roci borana. Tapi para ulama dulu itu sari'ul hifdi, roci hafal, cepat mereka menghafal. Sampai ada kisah Imam Syafi'i kalau ikut taklimnya Imam Malik, ya, Imam Malik itu kalau baca kitab di hadapan Imam Syafi'i berarti bisa hingga serah buku kan. Dia dibaca sebaik dimontor, hingga serah sebalik baik kiri kanan halaman sudah dihafal semua sama Syafi'i. Percuma membaca Imam Malik, karena Syafi'i langsung baca hafal. Jadi bontok lagi. Kalau anak tipoi bontok jangan diedar untuk ya. Kalau ada hafal ulu balik bantu doa. Tidak kelihatan dari bawah. Dari Imam Syafi'i, orang-orang ulama kita dulu tuh begitu. Sekalipun memang ada yang ukurannya seperti kita, wala. Ya coba antum kalau mau semangat belajar itu beli buku yang kaitannya bagaimana ulama dulu tuh belajar. Tapi tidak semuanya seperti ini. Ada juga yang baca buku itu bolak-balik 100 kali, 100 kali Pak. 100 kali baru bisa paham. Lain hafal ya, paham saja itu baru bisa paham 100 kali. Nah, motivasi buat kita ini. Ini putus asa dari aku jadi lokal baca 10 tahun pagi lalu jumpu lalu baca enggak, ulang-ulang saja, ulang-ulang. Oh enggak, kalau maksud begini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi beliau adalah orang yang cepat dalam menghafal.
Jayyidul fahmi, memiliki pemahaman yang baik. Katsirul makari, banyak kemuliaan, memiliki banyak kemuliaan. Syahman, sujaan, dermawan dan kesatria. Ini sifat ini yang nggak punya oleh ulama sekarang ini, kesatria, dermawan dan kesatria. Jadi rata-rata ulama dulu tuh punya sifat ini, kesatria, yang tidak dimiliki oleh ulama kita sekarang ini. Makanya dia kawan cowok Islam gitu. Dulu tuh Islam tuh menang karena ulama-ulamanya memang kesatria dulu. Lain hanya sekedar nuntut ilmu saja, bicara tauhid di atas mimbar saja tidak. Tapi mereka juga seorang kesatria. Waliyal qadi walam yablughu 30 sana. Mana tadi? Beliau diangkat menjadi qadi pada saat itu sebelum umurnya 30 tahun. Seperti pelum-pelum sudah diangkat jadi qadi, sudah diangkat jadi hakim. Ya. Ini menunjukkan beliau seorang yang cerdas. Wa qama bi atimu qiyam, dan beliau bertugas menjalankan tugas sebagai qadi dengan sebaik-baiknya. Berkata Al-Yunini, kanat lahul khutbah bil jami'i al-Mudhaffari. Beliau juga khatib di masjid Jami' al-Mudhaffari. Wal imamah bi halaqatil Hanabilah, imam halaqah Hanabilah itu beliau imamnya, beliau pemimpinnya. Bi Jami' Dimashq, di Masjid Jami' Dimashq di Suriah, Damaskus di Suriah. Jadi beliau ini imamnya. Jadi di mana-mana ada halaqah madzhab Hambali, beliau imam, beliau pemimpinnya di situ. Wa nadhara awqaful Hanabilah, dan beliau banyak meneliti. Nadhar itu meneliti, artinya melihat, meneliti. Wa nadhara awqaf ini adalah pendapat-pendapat Al-Hanabilah. Jadi pendapat-pendapat madzhab Hambali beliau yang teliti kembali. Benar enggak ini? Beliau yang teliti kembali. Oh ini benar, ini pendapat Hanabilah, ini bukan. Beliau yang memisahkan. Beliau yang menyaring, ya. Ya, beliau yang menguatkan pendapat, beliau yang memilih pendapat mana pendapat yang rajih dan yang tidak di antara mazhab-mazhab Hambali. Wa kana masyhur sirah fi wilayatihi. Ya, beliau banyak dipuji atas tugasnya tadi. Di tempat beliau berkuasa, bertugas, beliau selalu dipuji ya, karena kecerdasannya, keadilannya dan seterusnya. Wa indahu ma'rifah bil ahkam, beliau sangat mengenal hukum-hukum. Wa fiqhun nafs, tahu tentang masalah psikologi istilahnya, jiwa manusia itu paham ya. Jadi ilmu psikologi kalau bahasa kita. Wa fadilatu wa musarakatu fi katsirin minal ulum min ghairi istiqlal, banyak mempelajari cabang-cabang ilmu ya, banyak mempelajari cabang-cabang ilmu dan tidak pernah meremehkan ilmu apapun dipelajari oleh beliau ini. Dan beliau termasuk orang yang ini pemahaman yang bagus semua, mau politik dibahas oleh beliau ini sama lah kalau dia belum bahas politik seperti ahli politik. Kalau beliau bicara hitungan matematika seperti ahli matematika. Ilmu dunia akhirat itu beliau punya semua. Makanya beliau memiliki keutamaan di sini. Wa kana yarkabul khayl, beliau adalah penunggang kuda, ahli penunggang kuda. Allahu akbar. Ahli menunggang kuda, Pak. Lain nente jarang puak, lain nente jarang tibadu. Ulama kita dulu tuh begitu. Ahli dalam menunggang kuda, wayal bisus silah, ahli dalam menggunakan semua senjata. Senjata apa saja beliau bisa, pedang, tombak, panah, itu beliau bisa semua. Pokok poros lah, ibarat diumpat. Dan sifat ulama dulu itu, Bapak Ibu sekalian, ikhwafillah, begini sifat ulama itu. Ya, bahkan dalam terakhir itu dalam Khilafah Utsmaniyah dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Furusiah Muhammadiyah. Furusiah Muhammadiyah itu adalah ketangkasan umat Muhammad. Bahasanya itu cuma 3: memanah, berkuda, berenang. Detuk teknik buku sama ini ditulis oleh salah satu syarat jadi qadhi, jadi hakim, jadi ulama pada saat itu harus bisa main senjata. Salah satunya panah. Itu pun panah mati sembarang panah nih, harus ada bisa melemparkan anak panah sekian detik dalam waktu sekian detik. Dan berapa banyak anak panah itu harus dilemparkan. Makanya dulu alim itu sekaligus mujahid. Imam Bukhari bukan hanya imam ahli hadis tapi ahli panah juga beliau. Imam Syafi'i ahli panah juga.
10 anak panah kalau Imam Syafi'i lempar masuk semua, kecuali beliau sengaja ke ngaran kambeko nah pada hina baik pada biar tidak ada sombong, kata murid-muridnya. Kadang-kadang beliau melesetkan satu anak panah tuh biar tidak ada kesombongan ya. Dari panas sempurna gini anak panas segini belum terbalik ya, paling tidak loa lah ya benar saya. Kemudian beliau ahli dalam menggunakan semua senjata. Wayah durul ghazawat, banyak mengikuti peperangan. Batun jauh lewat, selalu ikut perang di sana, ikut perang di sini, ikut. Masya Allah. Lain hanya sekedar sampaikan khutbah ceramah. Awal di zaman kita sekarang di ruang ber-AC lagi, sudah gitu salahkan kiri kanan, orang berjihad salah semua. Bukan manhaj salaf itu. Manhaj salaf itu, ukuran ulama salaf itu seperti ini. Maka kalau kita ada teriak-teriak manhaj salaf, kita tinggal tes aja pemahaman mereka tentang jihad itu seperti apa. Kalau mereka keluar dari bayang-bayang seperti ini, tidak usah dengar klaim manhaj salaf itu. Karena ulama dulu tuh ikut yahdurul ghazawat. Ghazawat itu jamak daripada ghazwah perang. Kalau ghazwah perang satu perang, kalau ghazawat banyak perang, lebih dari 3 berarti itu jamak, 3 ke atas. Jadi setiap peperangan itu beliau ikut ya. Wa hajju mararon, beliau juga haji beberapa kali. Wa qala ghairihi ya, dan berkata selain ulama-ulama tadi ya, beliau belajar di Darul Hadis Asrafiyah di Safah, yaitu di salah satu tempat dinamanya Al-Safah. Ini tidak tahu di mana ini, mungkin di Suriah juga mungkin. Wasahida Fathut Tripoli, dan juga ketika pembebasan Tripoli beliau masih hidup dan beliau sendiri menyaksikan pembebasan itu. Ma'a As-Sultan Al-Muluk Al-Mansur, bersama Raja Malikul Mansur. Wa kana syaban manihan mahiban, beliau adalah pemuda tampan dan berwibawa. Pemuda tampan dan berwibawa. Tamu syaklu badinan, badannya kekar. Batin peki pada mata badan pantas adalah batu perang ya. Badannya kekar, tampan, kekar badannya. Tamu syakli laisa lahu min al-lihyah illa sya'irat yasirat. Beliau tidak punya jenggot kecuali sedikit saja. Lebih kurang punya jenggot anaknya. Kalau jenggot serai paling ya. Tapi yang atas-atasnya itu latihan serai atau jenggot bos saya. Ya. Beliau punya jenggot tapi tidak banyak. Ya. Kemudian bahkan malihus sirah. Beliau memiliki reputasi yang baik di tengah masyarakat. Tidak pernah cacat, tidak ada cacat dalam tengah masyarakat. Dakian malihan ad-durus ya. Beliau punya banyak halakoh ilmu. Di sana ada halakoh dia, ke sana ada halakoh keliling. Tidak pernah istirahat halakoh. Ya, ngajar ilmu. Lahu qudrah ala hifdi, beliau mampu menghafal dengan baik. Wa musyarikatu jayyidah fil ulum, beliau banyak menguasai segala bidang ilmu. Ya. Walahu sya'ri jayyid, dan beliau juga termasuk orang yang pandai membuat syair, membuat puisi, membuat syair. Kemudian beliau tuwfiya yaumul Tsulasa, beliau mati meninggal pada hari Selasa As-Sani Asyar Jumadil Ula ya, pada As-Sani Asyar 12 Jumadil Ula ya, pada tahun 689 Hijriah meninggal dan beliau meninggal di rumahnya sendiri dan disolatkan oleh banyak orang, baik para penguasa, para hakim, para ulama, rakyat jelata, semua datang menguburkannya. Wa dufina inda abihi wa jaddihi, beliau dikuburkan di sisi kubur bapak dan kakeknya ya, rahimahullah taala. Wa kana umruhu samaniyah wa thalathina sana, umurnya cuma segitu. Siapa yang bisa terjemahkan? Samaniyah wa thalathina sana, berapa? 38 tahun umurnya. Allah Akbar. Berarti tidak sempat menikah beliau.
Banyak ulama dulu tuh yang tidak sempat menikah karena sibuk cari ilmu, sibuk cari ilmu. Tapi tidak sempat menikah, sibuk cari ilmu, tidak nikah aja, cari piti. Ya. Dulu tuh begitu Imam An-Nawawi, ya. Imam Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara tidak sempat menikah. Masuk Ibnu Taimiyah dalam penjara itu waktu keluar uban, keluar sudah putih rambutnya, kaum dende bui. Bahkan beliau mati di penjara Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim juga begitu. Ya. Para ulama kita tuh begitu, di perjuangan mereka belajar dan mengajarkan ilmu itu sampai tidak kepikiran menikah. Nanti disebut di belakang. Imam Ahmad bin Hanbal itu nikahnya umur 40 ternyata. 40 tahun baru nikah Imam Ahmad karena sibuk belajar. Ya, beliau sebutkan di sini pada pembahasan di sini. Jadi ini diantara biografi ya, biografi yang juga patut kita paham tentang beliau ini. Jadi Anda sengaja baca begini karena pembahasan kita ini akan terus menerus ya. Kira-kira tidak bosan baca lagi ya? Tidak bosan ya? Kita masuk ke 19 yaitu bab apa? Kitabul ilmi wa fadluhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala mengawali kitab ilmu ini dengan perlu Anda jelaskan dulu terlebih dahulu ya. Beliau membagi kitab ini 4 bagian. Bab ibadah, bab amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bab perkara-perkara yang menghancurkan, merusak hati, yang terakhir perkara-perkara yang mengobati itu semua. Jadi beliau ketika menulis bab ibadah, beliau nggak masuk langsung ke pasal sholat, puasa, zakat, enggak. Beliau awali dengan ilmu. Ini menunjukkan ilmu ini bagian dari ibadah. Bahkan ilmu ini kunci masuk ibadah. Tanpa ilmu, makanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau menulis bab khusus al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum berucap dan beramal. Ini pentingnya ilmu. Maka termasuk Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Setelah ini bab sholat kita bahas ini, toharoh dan sholat. Tapi beliau awali dulu dengan ilmu, menunjukkan tadi. Dan ini termasuk ibadah ilmu ini. Itu seperti itu maksud beliau. Nah dalam bab ini beliau mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jelas ya. Jelas tidak sama. Sok di rumah. Dong badel dong tebat dikit tilon sama. Pasti lebih unggul orang yang tahu. Dia lebih unggul dibanding orang yang tidak tahu. Tadi beliau mengawali bab ini dengan ayat ini. Kemudian firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayat yang saya baca tadi di muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu satu derajat. Jadi beda antara orang beriman dan tidak berilmu dengan orang yang beriman sekaligus berilmu, itulah satu derajat. Berkata Ibnu Abbas, orang yang berilmu itu darajat fauqal mu'minina sab'umiyah darajat. Jadi orang yang berilmu derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu itu sab'umiyah, 700 derajat. Dari satu derajat itu dalam ayat ini maksudnya 700 derajat. Kata Imam Ibnu Abbas rahimahullahu taala, ma baina kulli darajataini masira khamsah mi'ah amun. Dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya sampai 700 itu, dari satu derajat yang satu dengan yang kedua umpamanya itu selama sejauh 500 tahun perjalanan. Nggak tahu ini naik pesawat atau naik motor atau naik onta, ini nggak tahu nih. Tapi intinya 500 tahun perjalanan. Itu antara jarak 1 dan 2, bukan jarak 1 ke 700 itu bukan. Tapi 1 ke 2. Dia berarti tinggal kali lalu 500 kali 700 nih. Jadi kalau kira-kira ilmu matematika kan kebunek nih, ya. 3.500.000. Ya, 3.500.000. Ya lumayan orang 7.500.000.
Jauh itu jaraknya. Kalau dihitung semua derajat, 350.000. 350.000. Oh, turun lagi ya, turun harga ini. Ya. Ya nanti pakai kalkulator yang paling pas. Pembuat nol bawa. Kemudian ya di sini disebutkan ya, lanjut kata Imam Ibnu Abbas rahimahullah taala, wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ini kuncinya nih, kata kuncinya dulu nih. Yaitu sesungguhnya yang disebut ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdullah Azam rahimahullah taala itu dalam tarbiyah jihadiyah mengatakan satu kalimat, satu syair ya, yang beliau nukil dari para salaf ya. Jadi laisal ulama bi kathratir riwayat walakinal alim al khasyah. Jadi bukan termasuk ulama yang hanya sekedar menghafal ini hafal itu, tidak. Tapi orang ulama, orang alim itu adalah al khasyah, yang punya rasa takut kepada Allah. Maka kalau kita ilmu kita banyak, belajar sana sini tapi rasa takut tidak ada dalam hati kita, bermudah-mudahan dalam bermaksiat ya, mengambil harta orang lain yang bukan hak, memandang kepada perkara-perkara yang Allah larang, bukan ulama, bukan alim, bukan ustaz ya. Karena kunci seorang dikatakan alim, ulama, ustaz itu dari ilmu yang dia pelajari itu bisa memunculkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga itu semua. Dalam hadis yang lain dari Sahihain, jadi Sahihain itu maksudnya adalah Bukhari dan Muslim ya, dua sahih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi salah satu tanda-tanda kebaikan yang Allah beri pada diri seorang, tahu kauna diberi kemauan untuk belajar agama, baik batu majelis, batu kajian, dia mau baca buku-buku tentang agama, itulah tanda-tanda kebaikan yang Allah kasih kepada diri seseorang itu. Nanti di belakang ada ungkapan seorang ahli hikmah nanti. Jadi disebutkan oleh beliau di sini, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, tidak ada perkara yang luput sedikit pun dari orang yang memiliki ilmu. Jadi sekalipun dia luput dari perkara dunia, itu dianggap tidak ada yang luput. Dan adakah sesuatu yang didapatkan oleh seorang yang mendapatkan seluruh isi dunia tapi dia tidak punya ilmu, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi do dapat dunia sepenuh bumi ini, tapi kalau tidak punya ilmu dianggap tidak ada zon. Sebaliknya kalau dia dapat ilmu, sekalipun dia hanya dapat sedikit bagian daripada dunia, dia digambarkan sebagai orang yang mendapatkan segalanya, kata Imam Hasan Al-Basri. Nanti di belakang kita sebutkan kaulnya nanti, ibaratnya. Ini diantara keutamaan ilmu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwafillah, di tanda-tanda kita ditunjuki oleh Allah kepada kebaikan itu maunya kita belajar ngawal tanah ondai. Berarti sia-sia kita belajar, kita hadir di majelis ini. Ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala kasih ke kita kebaikan. Ngawal tanah ondai, mau datang hadir ke majelis. Makanya ibu-ibu, ummahat, ya, kalau ada suami kita yang majelis jadwal umpama malam akhir kajian, ingatkan suami itu. Engkau santai-santai ke rumah. Tahu nggak kedai kajian? Ya, kajian ini hadir saja itu luar biasa. Ya, karena madas lah tidak masalah. Ya, tetap ada dapat bagian. Paling tidak kebaikan Allah kasih kepada orang-orang yang seperti ini. Hadis dari Abu Umamah, dia mengatakan, Dakarul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya abid wal akhar alim. Jadi Nabi didatangi oleh seseorang dan disebutkan tentang dua orang. Yang satu orang alim berilmu, yang satu ahli ibadah. Kemudian ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana tingkatan kedua orang ini?" Maka Nabi menjawab,
fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Coba bayangkan. Jadi keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu adalah seperti keutamaan aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Kan doa dari jauh sekali kan. Kalau perbandingannya antara sesama kita, antara ulama di antara kalian dan orang bodoh di antara kalian, masih bisa bertitik doa karena sama-sama taraf manusia biasa. Tapi Nabi menyebutkan keutamaan orang berilmu dengan orang bodoh itu adalah keutamaannya seperti aku dan orang yang bodoh di antara kalian, dan jauh sekali. Maknanya apa? Orang yang ilmu berilmu itu derajatnya sama dengan para nabi maksudnya. Sedangkan derajat orang bodoh dan jahil itu derajatnya adalah lebih di bawah kalian. Dia paling sempurna kamu boleh itu sih. Maksudnya yang paling rendah di antara kalian itulah. Ya jauh sekali perbedaannya ini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ya, Nabi juga SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, bahkan namlah semut di dalam lubangnya, wa hatta hud, bahkan ikan paus, la yusalluna ala muallimiyan nasi khaira, akan mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Jadi seluruh penduduk langit bumi Allah, ya Allah, kata Nabi, Allah, malaikat, kemudian seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, kemudian ikan paus yang ada di lautan. Ini gambaran seluruh makhluk ini selain Allah. Bahkan Allah juga ikut mendoakan, bersalawat kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maknanya kepada para ulama didoakan, seluruh makhluk mendoakan. Luar biasa. Jadi tidak sia-sia kita belajar. Jadi kita belajar agama, ya, seukuran apapun pengetahuan kita, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Semua makhluk ini mendoakan. Semua makhluk mendoakan. Dalam hadis yang lain, halaman 20, ya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu, yaitu dia ahli ibadah. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan bintang dan bulan. Jadi antara bintang dan bulan. Jadi bulan itu adalah ulama, sedangkan bintang itu adalah ahli ibadah. Bintang itu kan ada cahaya, ya, bercahaya kan bintang itu. Tapi cahaya bintang itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Berarti bisa menerangi orang lain kalau bintang. Inilah gambaran ahli ibadah. Jadi ibadah itu hanya untuk dirinya. Jadi tidak ada manfaat untuk orang lain dengan ibadah ini. Beda dengan ulama alim. Nabi menggambarkan alim ulama di sini seperti bulan. Bulan itu selain memiliki cahaya, dia juga menerangi yang lain. Maisi bulan, kalau muncul bulan, ya, di bulan purnama itu, kalau keluar bulan purnama, bola selalu bintang kan. Begitulah Nabi mengumpamakan antara bulan ulama dan ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu seperti bintang saja, dia bisa terang tapi untuk dirinya sendiri, tidak ada manfaat untuk orang lain. Tapi kalau alim, orang yang berilmu, ulama, dia terang menerangi dirinya dan menerangi orang yang ada di sekitarnya. Bahkan hilang serah ahli ibadah di mana? Biara Allah. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, al-alimu al-faqihu wahidun. Orang yang paham agama, seorang alim, satu orang itu asyaddu ala syaitan min alfi abidin, kata Umar. Lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi satu orang ustaz, ulama, alim, syekh itu lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 ahli ibadah. Karena bisa jadi orang ahli ibadah ini karena ibadah malu kepenti ibadah orang. Puasa dalam arah dari sunnah, puasa besar, puasa ini, puasa itu, ya. Padahal tidak ada dasarnya. Puasa hitam, puasa putih. Ya, di Jawa itu ada istilah puasa mutih, ya.
puasa putih. Jadi tidak makan kecuali yang putih-putih saja. Jadi kalau yang selain warna putih tidak boleh dimakan karena namanya puasa putih. Jadi makan kertas, tisu, semua yang warna putih. Keramik. Begitu juga sholat. Sholat ada aja orang buat bikin sholat ini, sholat itu, padahal tidak ada dasarnya. Makanya kata Umar bin Khattab itu begitu. Jadi setan itu justru lebih takut kepada alim satu orang dibandingkan 1000 ahli ibadah. Nabi juga mengatakan itu antara bulan dan bintang. Wa inal ulama warasatul anbiya. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa inal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Dan para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Wa inna ma warathul ilma. Para nabi hanya mewariskan ilmu. Para nabi mewariskan harta. Adakah nabi mewariskan harta? Tidak. Para nabi tidak mewariskan harta. Termasuk Rasulullah SAW. Ya. Yang diwariskan hanya ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Yang banyak. Selanjutnya saya minta tolong bacakan satu orang biar nggak ngantuk. Kami bisa baca itu. Hadis yang selanjutnya. Siapa yang bisa? Hah? Pada bisa dari beliau. Ini guru bahasa Arab. Anak guru ini. Ayo, tidak hadis ada ringkasnya. Yang keras. Hadis selanjutnya itu pendek hadisnya itu. Sudah hafal belum? Bisa sudah. Biar dah ngantuk, biar dah melulu anak aja yang baca. Wa an Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi radin bima yatlub. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya terhadap orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Iya, jadi para malaikat itu umatul akhwat, ketika ada majelis ilmu, malaikat menaungi, la tadau ajnihatiha, meletakkan sayap. Babu ayat itu meletakkan. Para ulama menjelaskan apa makna meletakkan di sini. Di sini disebutkan penjelasan Imam Al-Khattabi ada 3 makna meletakkan sayap di sini. Yang pertama kata beliau adalah annahu basatul ajniha, dibentangkan sayap. Artinya menjadi naungan, dinaungi oleh sayap malaikat. Jadi kita ini yang bermajelis ini dinaungi oleh sayap malaikat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kata beliau adalah annahu bimakna at-tawadi ta'ziman li talibil ilmi. Tunduk, malaikat itu tunduk. Jadi membentangkan sayap maksudnya pokok lagi. Pokok ya. Boleh sifat burung kan begitu, pokok lagi. Karena tunduk kepada orang yang belajar agama. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga meletakkan sayap di sini maksudnya adalah al-muradu bihi an-nuzul. Malaikat itu benar-benar turun ikut bermajelis ya. Watarakat tiyaron dan tidak terbang. Artinya turun langsung main doho ke majelis lalu. Dan ini sama semakna dengan hadis Nabi mengatakan apabila datang hari Jumat ya, maka malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid, kata Nabi. Berdiri di pintu-pintu masjid. Kemudian malaikat mencatat orang yang datang. Nah, apabila khotib sudah naik mimbar, kata Nabi SAW, tawusuh, malaikat tadi menutup catatan tadi. Ya, kemudian dia duduk dan mendengarkan khutbah. Sama berarti makna yang ketiga ya. Ya, makanya dari hari Jumat ajan nyeri simail Pak. Ya, jangan biasakan telat datang Jumat. Akhirnya saya yang tahu ya. Kenapa tahu? Karena saya di atas mimbar. Lo di atas tahu iman lo. Baik di lo, pehirang marah udah jadi balahu arti tadi. Ya, di atas mimbar sering saya anak ketemu. Mau baba tuh aku main ya. Lu main Honda main nampak Allah.
Apa bedanya dengan orang awam kita ini kalau begitu? Apa beda? Tidak ada bedanya, Pak. Makanya tadi ngaji itu outputnya apa? Takut kepada Allah. Daud-Daudnya di rumah ini. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan urusan seseorang di hari kiamat itu ketika dia sering mengakhirkan Jumat. Au nyeri cuma Jumat. Nah, kento rumah urusan dia ada. Ya, kento kena tahunnya dunia paling tu ketanda malaikat, tembolon anak. Akis ya nyeri cuma Jumat. Ya. Aina tahu Ustaz, tahu rumah. Ya. Dan malulah kita ini majak, anak itu ngiri lo Jumat. Ya. Sebetulnya sunnahnya, yang sunnah itu khotib itu datangnya terakhir, Pak. Kalau khotib, main khotib kan langsung khotib tahiyatul masjid khotib. Yang sunnah itu langsung naik ke atas mimbar. Nabi itu begitu, masuk masjid naik di atas mimbar, berdiri salam duduk. Nah, tahiyatul masjid. Kenapa? Karena duduknya di mimbar, bukan di masjid. Makanya yang sunnah kalau kita belajar fikih Jumat itu yang sunnah itulah khotib datang terakhir. Kalau yang terakhir dia di bilo koros takmir. Telepon kata TA telepon. Harus menyelisih sunnah jadi dalam hal ini. Nah, justru yang datang terlambat zaman kita ini adalah makmum. Wa assalamualaikum innal hamdalillah mari sama lo kerubu mari sama lo kebeko men. Allahu akbar. Faido ina anu doa amal doa de kombi ake iwa doa usin mai ngene. Allahu akbar. Itu ini introspeksi ya. Wah, harus kita benar-benar. Ini dalam hal seperti ini saja kita sepelekan, apalagi urusan yang besar dari maksudnya. Sholat fardu juga sama. Ya, sholat fardu diusahakan. Ya. Kalau sholat fardu ya, misalnya 5 waktu parah, ya cuma habis. Baru sekali seminggu istilahnya. Ya termasuk sholat fardu ayat sama saja. Ya, sama saja sebagai aktivis itu harus beda sebagai mempelai. Jangan kesemuan. Ya, apalagi kita tidak punya ilmu dalam ibadah itu harus terdepan. Karena ngaji, baca Quran, zikir banyak zikir. Ain orang palonnya kali ada sebagai seorang aktivis itu tidak boleh. Berat nanti diajar yang lebih tinggi dari itu. Jadi biasakan nafsu ini kita tundukkan dengan ibadah. Karena akhir pintu, akhir peluang aja. Berarti orang mulai di rumah. Main bersih sembahyang 5 waktu sembahyang Jumat. Malu lah kalau kita datang terlambat. Ini diantara makna daripada makna meletakkan sayap malaikat di orang yang bermajelis. Dalam hadis yang lain, ini hadis sudah kita hafal dan anak bacakan tadi ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ada 2 ya. Kalau dalam riwayat Muslim itu di kitab ini. Lahunya 1 saja. Sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Tapi kalau dalam lafaz Imam Bukhari lahunya 2. Sahalallahu lahu bihi. Ya, jadi jangan heran kalau orang baca lahu kali. Lahu dewa di itu banyak riwayat Imam Bukhari yang 2 kali lahunya ina lahunya yang sekali adalah riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini hadis yang luar biasa ini. Yang selanjutnya Nabi mengatakan man ja'al mautu wa huwa yatlubul ilma. Barang siapa yang didatangi oleh kematian pada saat dia mempelajari ilmu, diyuhya bihi Islam, tujuannya untuk menghidupkan agama Islam, karena bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajat wahidah. Maka derajatnya di surga itu sama dengan derajat para nabi. Masya Allah. Jadi derajat para nabi ini bisa kita lampaui dengan sekedar belajar agama. Kalau ditakdirkan pada saat kita belajar agama, kita meninggal dunia, di surga kita mendapatkan surga yang satu derajat dengan para nabi. Pahuna'in atau utamaan ilmu derajat para nabi. Ibadillah rahimahumullah. Selanjutnya dalam halaman 21, halaman selanjutnya, wa kana ba'dul hukama yaqul, sebagian ahli hikmah berkata, dahulu sebagian ahli hikmah berkata, laita syi'ri, yang saya katakan tadi, sungguh celaka ayu sayyidin adraka man fatahu ilmi. Sungguh celaka bagi orang yang mendapati, memiliki segalanya tapi dia luput dari ilmu.
Dia punya segalanya tapi luput dari ilmu, celaka orang seperti itu. Orang celaka. Ada dunia, semua dunia dia punya Pak, tapi luput dari ilmu, celaka, zon kalau bahasa kita. Tidak ada manfaat. Wa ayu syai'in fatat min adrakal ilman adrakal ilmi. Dan adakah sesuatu yang luput dari orang yang memiliki ilmu? Tidak ada. Karena ilmu itu sudah mewakili segalanya. Orang yang memiliki ilmu itu seolah-olah dia memiliki dunia dan isinya. Makanya para kata sebagian ulama mengatakan, andai saja para raja itu tahu nikmatnya memiliki ilmu, jadi andai saja para raja itu tahu nikmatnya berilmu, maka tentu mereka akan merampas ilmu itu dari kita. Nah, rampas kan raja penguasa kan biasanya rampas harta ya kan, bahkan istri orang dirampas ya. Maklum tagar ini. Maka yang satu yang mereka tidak bisa rampas itu ilmu, karena ilmu tidak bisa diambil dari itu. Kecuali belajar. Kata para ulama begitu. Jadi andai para raja itu tahu nikmatnya memiliki ilmu, tentu mereka akan merampas ilmu itu dari kita. Kalau tidak dirampok ilmu kita nak ya, tidak bisa dirampok, tidak bisa dianu ilmu itu. Ya. Tapi mereka tidak paham, kata para ulama. Wa min fadaili ta'lim, dan diantara keutamaan ilmu, ini masuk bab keutamaan ilmu, pasal keutamaan ilmu, yaitu diantara keutamaan ilmu taklim, belajar ya, keutamaan belajar. Tadi keutamaan ilmu, sekarang keutamaan belajar ya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, li Ali, kepada Ali radhiyallahu taala anhu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humurun ni'am, atau humurun na'am, atau dua penyebutan para ulama, boleh dengan ni'am, boleh juga dengan na'am ya, boleh juga dengan na'am. Di sini disebut apa itu saya tidak kelihatan. Na'am di sini disebut na'am ya, bukan ni'am. Sebagian disebut sama-sama maknanya sama, baik na'am maupun ni'am boleh kita sebut. Jadi orang yang menunjuki seseorang kepada kebaikan ya, itu sebetulnya lebih baik daripada orang yang mendapatkan unta merah. Unta merah zaman itu helikopter zaman ini ya, helikopter ya, mobil-mobil yang mahal itu ya, itu unta merah zaman dulu itu kita menunjuki satu orang, apalagi 2 orang, 3 orang kita tunjuki pada kebaikan, itu lebih banyak lagi faedah, pahala, keutamaan. Berkata Imam Ibnu Abbas rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu, innal ladzina yu'allimun nasa al-khaira tastaghfiru lahu kullu dabah hatta al-hutu fil bahri. Orang yang mengajarkan kepada manusia itu perkara kebaikan, semua makhluk memintakan ampun untuknya. Pengaku makhluk kepada Allah, dimintakan oleh para makhluk ini ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikan paus di tengah laut pun memintakan ampun. Benar di bahasa ikan paus ini ya. Jadi ikan paus saja itu mintakan ampun kepada orang yang mengajarkan orang kebaikan. Ini tidak perlu jadi Ustadz Kiai Habib ini. Tapi cukup kita tahu, paham ilmu, apa yang kita pahami kita ajarkan kepada orang lain. Makhluk-makhluk akan memintakan ampun untuk kita. Bahkan ikan paus di laut ya, di dalam laut ikan paus itu minta ampun kepada kita. Di sini beliau menjelaskan bagaimana mungkin ikan paus bisa berdoa. Beliau jelaskan lagi di sini ya. Bagaimana mungkin ikan paus bisa berdoa? Beliau menjelaskan ya, jawabnya adalah an yanfa'al ilma ya kullu syai', karena ilmu ini bermanfaat akan untuk seluruh makhluk. Jadi kalau namanya ilmu itu pasti bermanfaat, bukan hanya manusia, makhluk lain pun merasakan manfaat, kata beliau. Maka termasuk ikan paus di tengah laut. Karena ulama itu mengetahui ilmu baik yang halal maupun yang haram. Orang alim dia punya ilmu baik yang haram maupun yang halal. Wa usulu bil ihsani ila wa ausu bil ihsan, dan dengan ilmu halal haram itu dia mewasiatkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan kepada semuanya. Bahkan dirasakan oleh binatang-binatang sembelihan. Kan beda ya. Dari Islam atau di luar Islam kan.
Orang Islam dan di luar Islam memperlakukan binatang sembelihan itu beda. Ta'lim Islam kan, masya Allah. Kemarin saya lihat video bang, video entah di mana, boleh di modelnya boleh ke India, baru tahu nggak ada istilahnya. Pindahan, boleh pindahan itu dan kau nah. Lihat, memori baik, dibikin dulu api unggun itu segitiga begini. Video saya ngeri sekali lihat video itu. Jadi kambingnya diikat kaki semua, lempar ke tengah itu, ditonton semua. Yang namanya ya masih hidup karena ikatannya itu kan pakai tali ya, lepas itu keluar lagi kambingnya. Orang manu kere-kere, dia ambil, angkat, lempar lagi, topari lagi. Ini cara sembelih, cara apa namanya, cara membunuh yang tidak diajarkan Islam. Nah, salah satunya adalah seperti itu contoh. Di agama lain hanya cukup dipukul pakai palu kepalanya sudah. Beda dengan agama kita, boleh. Masya Allah, ya Pak Ade. Ya, harus rela. Harus rela segala-galanya. Bahkan binatang sembelihan, makanya dalam Islam itu cara sembelih nih, sudah kita bahas ya di Jawa ya. Cara sembelih harus siapkan pisaunya, ya, jangan diperlihatkan kepada binatang yang lain sembelihan itu. Ada 2 kali madet ya, pakai sapi, rambat sila, tanda sapi, madet ulu sapi, ada rambat sila. Berarti boleh sembelih orang madet kan tinggal kuru pak. Maka Islam melarang. Nabi yang mengatakan itu sama dengan kalian membunuh 2 kali katanya. Maka kalau pertajam jangan di hadapan, tajam di belakang. Begitu juga jangan sembelih di hadapan yang lain, karena tanda boleh ngade Allah wali lagi. Seperti itu. Islam mengajarkan Islam termasuk berarti jangan menyakiti ya. Jangan menyakiti. Makanya kalau Islam mencapi-capi sembelih lain, kalau tempatnya itu kira-kira sulit kita menghadapkan kiblat, jangan hadapkan kiblat. Berkereke boleh melene boleh paksa randa kepada kiblat, kasihan sapi. Sembelih lalu karena menghadap kiblat itu bukan wajib, hanya sunnah saja. Bahkan kalau menyakiti sapi tidak boleh. Sembelih taruh tanah menghadap kiblat itu sunnah saja, tidak termasuk syaratnya, tidak termasuk wajib daripada sembelihan. Nah ini maksudnya adalah binatang saja, kata beliau ini bisa merasakan manfaat ilmu itu, termasuk ikan paus. Ya, para ulama itu melarang untuk merusak alam seluruhnya ini. Ya, maka ikan paus pun mendapatkan kebaikan itu. Dia mendapatkan manfaat. Makanya seluruh binatang termasuk ikan paus ini memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Hadis yang selanjutnya adalah dari Abu Musa. Ketemu di situ ya. Dari Abu Musa. Ustaz Fahmi antum buka asli hingga terjemahan. Anda kan bisa nanti. Kalau antum belajar bahasa Arab sudah. Oh iya, lihat aja. Nah. Wa an Abi Musa, modal boleh. Dari Abu Musa. Baru huruf dari a ketemu nun an. Nah. Wa an ada wawunya, ada wa an. Ante wa'il lagi. Wa'un enggak ada artinya itu. Wa an dan dari Abi Musa itu nama sahabat radhiyallahu taala anhu, qala dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mithlu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Sesungguhnya kata Nabi, seperumpamaan orang yang aku diutus dengannya dengan petunjuk dan ilmu, ya. Yang diutus dengannya petunjuk dan ilmu, kama tadi goisin asoba ardon, seperti hujan. Gois itu hujan. Kama tadi goisin asoba ardon, yang menimpa, yang jatuh ke bumi. Jadi ulama itu maksudnya seperti apa namanya? Seperti perumpamaan aku diutus dengan itu seperti air yang mengena ke bumi. Kemudian yang turun ke bumi. Fakanat minha ta'ifah thayyibah qubilatil ma. Di antara air itu yang pertama ada air yang bagus. Dia ketika hujan turun dia mampu menyerap air hujan, diserap oleh tanah. Jadi Nabi ini
sedang mengumpamakan kita ini seperti tanah. Dari golongan manusia, umat Nabi ini seperti tanah, begitu maksudnya. Jadi petunjuk Al-Quran Sunnah itu seperti hujan tadi. Ya, Al-Quran Sunnah itu seperti hujan yang turun. Nah, kita ini seperti tanah. Nah, jenis tanah yang pertama kata Nabi itu tanah yang kubilatil ma, dia bisa menyerap air, mampu menyerap air. Fa'an batatil kal'a wal asabul kathir. Dengan air itu, tanah yang dia serap itu, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, termasuk rerumputan, pohon-pohon semua tumbuh. Karena dia menyerap air. Jadi di situ pohon jadi subur, di sekitarnya jadi subur. Ini jenis golongan tanah yang pertama kata Nabi. Wa kanat minha, dan di antara kelompok yang lain tanah itu adalah ajadib amsakatil ma. Ada tanah yang keras dia, tapi karena kerasnya itu dia menahan air. Kalau tadi kan menyerap air ya. Nah, tanah yang kedua ini dia menahan air. Berarti air di atas tanah itu saja. Ya, dia tergenang di atas tanah itu. Fanafa'allahu bihannas, maka orang-orang bisa memanfaatkan air yang ada di atasnya. Tanah yang kering tadi itu dia menahan air yang tidak ditanam, tidak di sungai. Nah, orang-orang mengambil manfaat dari itu. Fasarobu, fasaku, fasarau, dengan air itu mereka minum, ya, memberi minum binatang dan juga menanam. Nah, air itu diambil untuk kebutuhan siram tanaman, pertanian dan seterusnya. Ini tadi tanah yang kedua, tanah yang bisa menahan air dan air itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Wa asaba minha ta'ifah ukhra. Ada kelompok yang ketiga, ini yang buruk ini, jangan sampai jadi yang seperti ini kita ini. Yang ketiga kata Nabi, innama hiya ya fi'ani la tamassakuma wala tanbutul kal'a, yaitu tanah dia tidak bisa menahan air, hanya menyerap saja dan sudah serap habis, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Beda dengan pertama tadi ya. Kalau tadi pertama nyerap dan menumbuhkan pepohonan, rumput. Kalau yang ini air itu jatuh sudah habis ke bawah, sudah tidak ada manfaatnya. Untuk dia sendiri tidak ada manfaat, apalagi untuk orang lain. Ini seumpama seperti gurun ya, gurun pasir ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Lodo ura kan, langsung poin lalu oil serap ke bawah habis, tidak ada bisa tumbuh pohon-pohon lagi. Jadi seperti itu golongan yang ketiga ini. Nah, padahal kami tuman, ya, itulah perumpamaan orang yang faqahu fid din, yang belajar ilmu agama, ya. Wa nafa'allahu bima ba'athani bihi fa'alima wa 'allama. Ya, yaitu apa yang aku diutus tadi, Al-Qur'an Sunnah dan seperti hujan tadi. Oleh golongan yang pertama, dia bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Begitu juga minuman lam yarfa'u bidzalika ra'san. Itu dua golongan tadi bisa memberikan manfaat untuk diri dan orang lain. Kemudian golongan yang ketiga tadi, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yuqbalu hadallahu alladhi arsalat bihi. Yaitu golongan yang ketiga adalah golongan yang terhadap urusan ilmu, urusan agama tidak tahu dia di hantar tuta, tinggal deh maksudnya. Ya, jadi berlalu begitu saja kaitan urusan agama. Jadi dia tidak manfaat untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tentang tiga golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menjelaskan apabila jemaah sekalian, ummahatul akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya beliau Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali mengumpamakan hadis ini seperti tiga golongan manusia. Golongan yang pertama tadi tanah yang menyerap air kemudian menumbuhkan tumbuhan dan pepohonan, itu beliau sebut orang fikih, ahli fikih, orang fakih. Jadi dia serap ilmu itu, kemudian ilmu itu dia ajarkan. Ilmu itu dia ajarkan dan bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, orang sekitar bermanfaat, tumbuh-tumbuhan, orang-orang bermanfaat. Dan ini golongan yang paling menurut beliau.
golongan pertama ini, golongan paling afdol. Sedangkan tadi kedua, tanah yang kering yang keras tadi tapi bisa menahan air, itu seperti ahli hadis kata beliau, muhadis, orang ahli hadis. Jadi orang-orang seperti ini kalau tidak didatangi maka tidak ada mendatangkan manfaat ya, tapi tetap ada manfaat. Itu perumpamaan ahli hadis golongan kedua. Nah, sedangkan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang sama sekali tidak mau belajar ya, dungu, bodoh, tinggal ceramah, tinggal pengajian ya, tidak pernah mau angkat kepala dalam urusan-urusan Islam. Ini orang yang ketiga. Jadilah dia tidak bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Qala Hasan al-Basri rahimahullah taala, qala al-Hasan, laulal ulama la saron nasu mislul bahai. Itu setelah penjelasan Ibnu Qudamah. Ya, saya tidak baca Arabnya tadi, penjelasan Ibnu Qudamah pembagian itu. Jadi kalau tidak ada ulama, tidak ada ustaz, manusia ini seperti binatang ternak semuanya. Manusia ini seperti binatang ternak. Pada romo nih di suara domo. Saya kemarin isi pengajian di Muhammadiyah. Ya, punya jadwal di sana. Ya, gua di suku. Sekalipun banyak juga yang musuhi saya. Tidak tahu orang-orang itu. Ya, heran saya. Jadi gua di pengajian itu ngobrol ke orang-orang tua di kampung Bulan. Nggak syukur anai para ndai romo ada sekarang ini ada ustaz-ustaz muda. Jadi orang-orang semangat. Anak-anak muda lewati umum dan toin dia anak mau toy dari puasa kita jihiti rongko goca diganggan rojo dekan bani sudah sama seperti binatang, mulai binatang. Jadi tidak ada yang tahu sholat, malah maksiat. Ramadan saja itu bukan di kampung saja, di kampung lain saja seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah orang pengajian, orang liko banyak ustaz. Berarti orang benar-benar bahkan yang maksiat pun sudah malu-malu kan ya. Mereka sembunyi sendiri, malu sendiri karena bisa dihitung dengan jari saja mereka yang seperti ini. Kenapa? Karena tadi bahwa orang sadar nih, ada yang kaji satu pengajian, orang ustaz ya. Banyak sekarang nih di kampung saja tuh orang muda-muda yang menjadi imam itu. Bahkan generasi tua-tua yang pensiun menal ya, sudah mau pensiun semua. Jadi seperti ini. Atau mungkin saya tidak perlu baca ini perkataan karena nanti kita lewat saja, kita masuk kepada pasal yang selanjutnya. Demikian mungkin ya. Kita lihat sudah mulai 5 watt ini harus luka apa itu ini. Jadi saya cukupkan sekian. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada Rasul Majelis.